Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Andi Rahmadi, NPM 19 3015 dari Prodi Agroteknologi kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan biodiesel dan bioetanol dari tanaman industri, yaitu khususnya tanaman tebu. Dari pemilihan bibit, masa tanam hingga sampai siap panen, saya akan menjelaskan semuanya di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan salah satu jenis tanaman rumput-rumputan yang ditanam sebagai bahan baku pembuat gula khususnya dan pengolahan lainnya. Tanaman tebu sendiri hanya dapat tumbuh di daerah tropis. Jadi di daerah dingin tidak tumbuh, dan kemudian daerah terlalu panas juga tidak bisa tumbuh. Yang tepat hanyalah keadaan daerah tropis. Umur dari tanaman tebu itu sendiri, dari masa tanam hingga panen, kurang lebih membutuhkan waktu 10 hingga 12 bulan atau kurang lebih 1 tahun. Syarat dapat tumbuh dan berkembang tanaman tebu itu sendiri tumbuh dan berkembang dengan baik, yaitu pada daerah yang memiliki suhu 25-28 derajat Celcius dengan curah hujan mencapai 100 mm per tahun. Kemudian setelah itu semua, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum penanaman dari tanaman tebu ini. Pertama yaitu penyiapan bibit. Bibit tersebut didapatkan dari kebun yang sudah pernah ditanami, kemudian panen kan memiliki tebu. Nah, hasil tebu tersebut digunakan untuk dijadikan bibit kembali dengan memilih tebu-tebu yang baik dengan keadaan super, sehingga tebu yang akan dihasilkan nanti itu akan menjadi tebu yang baik juga. Kemudian setelah pemilihan bibit dengan menggunakan bibit yang terbaik tersebut, tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyiapan lahan. Lahan di sini haruslah menggunakan lahan yang bagus supaya tumbuh dan perkembangan tebu juga dapat tumbuh dengan bagus. Lahan tersebut diolah atau disebut juga pengolahan tanah, bertujuan untuk mengemburkan tanah supaya mudah saat menanam, dan juga proses pertumbuhan akar terutama lebih cepat, serta menciptakan kondisi fisik tanah, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Pengolahan lahan tersebut menggunakan alat beroda 4 atau sering disebut jonder. Proses yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu adalah penanaman. Setelah semua proses pengolahan tanah selesai, kemudian yang dilakukan petani selanjutnya yaitu penanaman, di mana penanaman itu sendiri memiliki jarak atau ukuran yang ideal untuk pertumbuhan tanaman tebu, dengan jarak antara 60-100 cm. Nah, setelah proses penanaman ini, petani hanyalah tinggal memberikan pupuk terutama pupuk ZA dan KCI. Setelah pemberian pupuk,
petani hanya tinggal mengontrol pertumbuhan. Apabila ada hama yang mengganggu, harus menghilangkan hama tersebut sehingga tanaman tebu yang kita tanam tidak terganggu pertumbuhannya, sehingga akan efektif dan tebu tumbuh dengan bagus. Setelah penanaman selesai, maka yang selanjutnya adalah tahap pemanenan. Pemanenan ini sendiri yang saya jelaskan di atas tadi atau yang sebelumnya itu memiliki jangka waktu 10 hingga 12 bulan dari masa tanam yang sudah dilakukan. Kemudian pemanenan tebu ini sendiri tergolong mudah, hanya menggunakan celurit atau parang. Pemanenan itu sendiri memiliki kriteria atau hal yang harus dipenuhi dalam pemanenan tebu supaya dapat menjadi tebu yang super, terus memberikan harga jual yang lebih tinggi, yaitu dengan caranya dengan memotong batang tebu dari pangkal hingga ujung. Dari pangkal dipotong, kemudian diukur dari pangkal ke ujung sekitar 1,5 sampai 2 meter. Karena ukuran tersebut yang dibutuhkan oleh para pabrik untuk membuat gula. Kemudian setelah pemanenan selesai, para petani tinggallah menjual kepada pengepul atau toke yang nantinya akan diserahkan atau dijual ke pabrik. Kemudian setelah masa panen selesai, hal tersebut akan selalu terjadi. Jadi penanaman tebu hanya seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada pembuatan etanol. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat saat ini terhadap energi yang meningkat secara drastis, kita dapat memanfaatkan ampas atau limbah dari tanaman tebu yang dari pabrik setelah diolah menjadi gula. Dari pengolah tanaman itu tak terpakai, jadi menggunakan limbah yang tak terpakai. Tanaman tebu selain dimanfaatkan untuk pembuatan gula juga dapat menjadi bioetanol. Dengan adanya peningkatan industri dan tingkat konsumsi masyarakat, maka bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, gas alam akan habis dikarenakan butuh waktu yang lama untuk memperbarui sumber tersebut. Adanya permasalahan yang disebabkan oleh menipisnya minyak bumi, maka kita sebagai mahasiswa harus mencari jalan keluar dari semua ini dengan cara mencari bahan bakar alternatif dengan memanfaatkan ampas tebu tersebut. Kemudian limbah tebu merupakan limbah padat dari proses pembuatan gula, di mana limbah tersebut jika diolah dengan tepat akan menjadi potensi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Limbah tebu ini mengandung selulosa dan hemiselulosa yang dapat dihidrolis sebagai bahan baku fermentasi bioetanol.
Adapun bioetanol ini dapat dibuat dengan minyak goreng dan ampas tebu. Itu yang secara rumahan. Tahap-tahap pembuatan etanol dari limbah tebu. Tahap pertama, kita harus mengeringkan limbah tebu tersebut di bawah sinar matahari langsung antara 2-3 hari hingga benar-benar kering dan mendapatkan berat yang sama atau konstan. Selanjutnya setelah proses penjemuran atau pengeringan selesai, proses selanjutnya yaitu penggilingan limbah tebu yang dikeringkan tadi, terus digiling untuk dijadikan bubuk. Adapun tahap-tahap selanjutnya yaitu tahap-tahap pembuatan bioetanol. Saya akan menjelaskan tahap-tahapan pembuatan bioetanol. Yang pertama yaitu penyiapan limbah tebu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian pengenceran molese. Moles atau limbah tebu diencerkan dulu dan diendapkan selama 4-5 jam. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap penambahan ragi. Penambahan ragi di sini bertujuan untuk memfermentasi gula menjadi etanol. Tahap fermentasi menggunakan tangki fermentar dengan dilengkapi pipa aliran udara dan air. Fungsi dari pipa aliran udara dan air ini menjaga suhu saat fermentasi dengan suhu antara 30-32 derajat Celcius. Fermentasi ini bertujuan untuk mendapatkan alkohol dengan persentase 8,5-9%. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap destilasi. Tahap destilasi ini dilakukan saat fermentasi selesai. Jadi setelah tahap fermentasi selesai, dilanjutkan dengan tahap destilasi. Cairan hasil fermentasi dimasukkan pada evaporator dan dipanaskan dengan suhu antara 79-81 derajat Celcius. Pada suhu ini, cairan sudah menguap dan menjadi etanol yang dialirkan ke destilator. Kemudian aliran tersebut masuk ke dalam tangki. Yang keluar dari pipa tersebut adalah bioetanol akan keluar dari pipa. Dan pada destilator dengan tahap ini maka menjadikan alkohol. Setelah tahap ini selesai, terciptalah etanol dengan kadar 96,5 maksud saya 96,5%. Kemudian tanggapan saya mengenai target EBT pada 2050, yaitu pada saat saya menjadi mahasiswa, kontribusi yang saya lakukan untuk mencapai target EBT yang presentasinya 31% dengan cara memberikan penjelasan kepada petani. Contohnya para petani yang saya temui saat wawancara ataupun saat saya bertemu di jalan, saya memberikan penjelasan apa pengertian EBT dan apa keuntungan dari pencapaian EBT tersebut. EBT ini kan merupakan rencana-rencana dari pemerintah. Namun keterangan dari para petani kemarin belum ada penyuluhan yang datang untuk memberikan penjelasan langsung terkait apa itu EBT. Kemudian
Setelah saya lulus dari kuliah saya ini, saya akan mulai terjun ke masyarakat dan membimbing masyarakat untuk pencapaian target EBT pada 2050 yang berpersentase 31%. Saya yakin target tersebut akan terpenuhi dikarenakan negara ini masih memiliki banyak lahan dan sumber daya alam maupun manusia yang memadai untuk mencapai target tersebut. Asalkan dengan tekad yang kuat, dan kita semua pasti akan mencapai target tersebut pada 2050. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.